Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wahyu Effendi Channel. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua seputar delegasi pemuda Indonesia ke luar negeri. Hebat banget kan? Dan ini informasi yang luar biasa banget buat teman-teman ketahui. Buat teman-teman yang punya mimpi untuk jalan-jalan ke luar negeri, simak videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku itu sampai 3 kali harus subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih karena dengan bantuan dan support kalian aku bisa konsisten upload video nanti ke depannya. Dan semoga video ini Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu bagaimana sih cara teman-teman yang punya mimpi untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri untuk mengetahui kampus-kampus yang luar biasa banget di luar negeri sana. Nah, buat teman-teman yang kepo dan nanti di akhir ini aku bakalan kasih tahu pengalaman aku ketika jalan-jalan ke luar negeri. Dan aku pernah jalan-jalan ke luar negeri nggak sih? Buat kalian yang kepo, stay tune terus dan jangan lupa subscribe. Aku akan selalu ingetin kalian buat subscribe video ini karena bakalan ada informasi yang the best banget, yang luar biasa banget nanti di sini, yaitu di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Oke, kita langsung saja. Pertanyaannya, apakah kita bisa ke luar negeri dengan tidak membayar sepeser pun alias gratis? Bisa, karena sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi atau lembaga yang menyediakan anak-anak muda di Indonesia untuk mencari atau sekedar ingin mengetahui pengalaman-pengalaman baru terkait dengan dunia pendidikan yang ada di luar negeri. Nah, buat teman-teman yang masih kepo, silahkan di subscribe dan stay tune terus sampai karena ini bakal seru banget gitu. Nanti aku akan kasih tahu kalian bagaimana sih perjalanan aku ketika ke luar negeri. Apakah ini benar-benar atau sekedar omongan belaka gitu, dan kalian harus tetap stay tune terus sampai akhir gitu. Nah, aku akan kasih tahu kalian nama lembaga-lembaga yang menyediakan atau platform yang menyediakan dan memberikan kesempatan untuk pemuda-pemudi Indonesia untuk berkesempatan untuk ke luar negeri gitu, jalan-jalan tanpa keluar biaya sepeser pun alias gratis. Nah, pertama itu namanya iDiaspora Indonesia. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya yaitu iDiaspora Indonesia atau di website resminya di www.idiasporaindonesia.com. Nah, kalian bisa cek di website resminya itu banyak sekali informasi-informasi tentang bagaimana tips dan langkah-langkah yang akan kalian lakukan sebelum kalian langkah-langkah untuk ke luar negeri atau ikut delegasi ini gitu. Nah, iDiaspora Indonesia ini merupakan salah satu platform atau wadah pendidikan akademik masyarakat ASEAN untuk dunia yang berkomitmen aktif memberikan informasi seputar pendidikan melalui medsos atau media sosial dan website resminya yang udah aku sebutkan tadi ya. Nah, iDiaspora Indonesia sendiri ini memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki keinginan kuat untuk mencari pengalaman dan pemikiran baru melalui delegasi pemuda Indonesia yaitu iDiaspora Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar didanai penuh 100% oleh pihak iDiaspora Indonesia? Ya, sebelum teman-teman ikuti tes yang diselenggarakan oleh iDiaspora Indonesia, teman-teman harus mencari tahu informasi dulu terkait dengan iDiaspora Indonesia. Kalian harus mencari tahu di sosial medianya, di website resminya. Kalian harus mencari tahu trik-trik untuk bisa lolos tesnya biar kalian bisa ikut tanpa keluar biaya sebesar apapun gitu. Nah, di sini kemarin aku sempat ikut itu di tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah, itu 3 peserta terbaik pertama itu yang dibiayai penuh oleh pihak iDiaspora Indonesia gitu, atau nggak ada keluar biayanya sebesar pun dari awal mereka berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Nah, sisanya yang 200 orang terbaik setelah yang 3 itu mendapatkan partial funded atau antara kita itu 50% dan dari iDiaspora Indonesia itu 50% yang keluar biaya itu. Artinya kita setengah, dari pihak penyelenggara juga setengah gitu. Nah, buat teman-teman yang masih takut
kalau kita bayar setengah bisa nggak ya aku masih ikut, dan kalau nggak bisa bayar setengahnya jadi aku nggak bisa ikut dong. Nah teman-teman nggak usah takut, karena sebelum kalian mengikuti tes, pihak penyelenggara atau AJ Sport Indonesia sendiri memberikan kesempatan untuk teman-teman sebuah pembelajaran terlebih dahulu gitu ya, terkait bagaimana mendapatkan sponsor untuk pembiayaan kalian gitu. Nah nanti akan dibantu oleh pihak AJ Sport Indonesia bagaimana mendapatkan sponsor agar kalian bisa terbantu dengan biaya yang setengahnya itu gitu. Nanti kalian bisa diajarkan, akan dikirimin proposal-proposal yang bagus gitu, agar para sponsor bisa membantu kalian untuk mengikuti program ini gitu. Jadi kalian itu nggak usah takut, karena banyak sekali teman-teman dari AD Sport Indonesia itu juga bisa kok membayar setengahnya dengan mereka meminta sponsor untuk membantu mereka, karena mereka diajarin sebelum mereka berangkat gitu. Nah kemudian yang ketiga yang self funded itu, karena di AD Sport Indonesia ada 3, yaitu ada yang dibiayain penuh, ada yang 50% yang dibiayain sama AD Sport Indonesia, ada yang dibiayain sendiri atau kita yang keluar sepenuhnya uang gitu. Kemudian yang ketiga tadi apa, self funded, yaitu artinya kalian yang akan membiayai diri kalian sendiri gitu. Artinya dari keseluruhan dari kalian awal berangkat sampai pulangnya itu yang biayain kalian ya kalian sendiri gitu, nggak ada biaya yang keluar dari pihak penyelenggara gitu. Nah itu hanya beberapa yang diambil gitu. Nah biasanya di Idea Sport Indonesia itu ada beberapa pilihan paket untuk kalian daftar ya, itu untuk pendaftaran pertamanya gitu. Ada yang 100.000 tapi kalian mendapatkan beberapa benefit, ada yang sertifikat, kalender, kemudian intinya ada, nanti kalian cek aja di website resminya itu. Kemudian ada juga paket yang 200.000, itu kalian bisa dapat benefitnya juga, ada lebihnya, misalkan ada dapat tote bagnya gitu, ada dapat kaosnya. Ada juga 300.000 kalian bisa ikut kelasnya gitu. Nah kalian tinggal pilih benefit apa, paket-paket di apa ya, lewat kalian daftar gitu. Misalkan ada yang paket 100.000, 200.000, 250.000 sampai ada yang 300.000. Dan itu benefitnya beda-beda. Kalian bisa mendapatkan tote bagnya. Artinya kalian kalau bayarnya lebih pasti kalian juga dapat yang lebih gitu. Yang paling tinggi kalian bisa ikut kelas internasionalnya gitu. Itu kalau nggak salah. Nah kabar bahagianya Idea Sport Indonesia juga membuka kesempatan untuk teman-teman daftar beasiswa. Bukan hanya tingkat mahasiswa tetapi ada juga tingkat SMA atau sederajat. Nah untuk per semesternya tingkat SMA itu ada 1,5 juta kalau nggak salah, itu per semesternya. Kemudian kalau mahasiswa itu per semesternya 3 juta. Tapi karena sekarang ada daring atau online, nanti akan dikasih uang pulsa 100.000 kalau nggak salah. Itu luar biasa banget kan teman-teman. Kalian bisa cek nanti di website resmi itu, mereka itu tetap membuka beasiswa untuk anak-anak SMA dan anak-anak mahasiswa gitu. Nanti kalian cek di website resminya atau di sosial medianya, karena mereka sangat update informasi. Silakan bisa teman-teman cek sendiri. Nah yang paling berharga buat teman-teman yang lulus ikut beasiswa di Idea Sport Indonesia ini, kalian akan menjadi brand ambasadornya mereka. Luar biasa banget kan. Jadi buat teman-teman silahkan cek sekarang informasinya di website resminya. Nah yang kedua ada namanya Asia Fair atau Assessment Sharing Session Inspiration dan Nah program sama saja dengan Idea Sport Indonesia dengan delegasi pemuda Indonesia ke luar negeri. Pembiayaannya juga sama juga dengan yang ada di Idea Sport Indonesia. Ada yang fully funded, kemudian ada yang partial funded, dan ada yang self funded. Ada yang dibiayai penuh oleh pihak penyelenggara, ada yang 50%-nya, kemudian ada kalian yang biaya sendiri. Sama saja yang di Idea Sport Indonesia, cuman program-programnya mungkin ada yang berbeda di Idea Sport Indonesia dengan yang Asia Fair. Kalian nanti tinggal cari informasinya ya di Instagramnya ada, di website resminya juga ada. Kalau Instagramnya namanya Hunter for Indonesia, nanti kalian cari aja di Instagram, karena mereka juga up to date, karena banyak sekali informasi tentang delegasi pemuda Indonesia ke luar negeri. Nah kalian di Hunter for Indonesia atau di Asia Fair ini juga sama dengan waktu pendaftaran di Idea Sport Indonesia. Ada beberapa paketnya, misalkan paket ini kalian akan mendapatkan benefit ini gitu, di paket yang ini kalian akan mendapatkan benefit yang ini, yang artinya semakin besar kalian mengeluarkan uang pendaftarannya maka benefitnya juga berbeda-beda. Sebenarnya tidak jauh beda antara Idea Sport Indonesia dengan
Event Hunter Indonesia atau Asia Fair ini. Tinggal kalian cari informasinya aja di website resmi atau di media sosial yang mereka punya gitu. Jadi mereka itu sama-sama menaungi atau yang memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa ikut program-program yang ada di luar negeri. Nanti kalian bisa cek aja di sosial medianya mereka, itu lengkap semuanya, tinggal kalian cari tinggal kalian ikut kelasnya aja gitu. Dan kalian juga bisa cari di YouTube-nya Ideas for Indonesia, itu langkah-langkah atau trik-trik yang mereka persiapkan sebelum kalian berangkat ke negara tujuan gitu. Mereka sudah menyiapkan di YouTube mereka, yaitu kisi-kisi soal tes, dan intinya banyak sekali informasi-informasi sebelum kalian mengikuti tes gitu. Jadi sebelum kalian mengikuti tes, kalian sudah matang gitu dengan informasi-informasi yang ada di sosial media yang mereka punya gitu. Yang ketiga ada namanya Global Youth Program. Nah, Global Youth Program ini juga tidak jauh berbeda dengan dua program delegasi Indonesia yang aku sebutkan sebelumnya. Sama-sama ingin memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk belajar tentang bagaimana mereka tentang dunia luar atau luar negeri gitu. Mereka juga nanti akan programnya ada tour ke kampus-kampus yang terbaik di negara tujuan mereka gitu. Tinggal kalian cek aja di sosial medianya mereka, yaitu Global Youth Program, atau di website resminya. Nanti kalian cek sendiri aja, pasti akan muncul semuanya berbagai macam informasi tentang Global Youth Program. Tidak jauh berbeda dengan dua program yang aku sebutkan tadi, itu ada berbagai macam kemiripan. Nah, pertanyaannya apakah ada batasan usia kita untuk mengikuti program delegasi tersebut? Nah, syarat utamanya itu yaitu kalian asli dari warga Indonesia, warga negara Indonesia, itu harus ya, wajib. Kemudian umurnya itu sekitar 14 sampai 35 tahun, itu batasan usianya itu udah. Artinya yang 14 tahun itu anak-anak SMP juga bisa mendaftar itu. Itu artinya memberikan kesempatan anak-anak dari sejak mereka dari bangku SMP sampai mereka kuliah juga bisa mengikuti delegasi ini. Tidak ada batasan pendidikan seperti aku kasih tahu tadi, anak-anak SMP juga bisa gitu, bukan hanya anak-anak kuliah, bukan hanya mahasiswa aja yang bisa mengikuti ini, tapi dari anak SMP juga bisa mengikuti delegasi pemuda Indonesia ini ke luar negeri. Jadi ini kesempatan besar buat teman-teman yang ingin berkesempatan dan memiliki impian untuk bisa ke luar negeri. Tapi ini ke luar negerinya bukan tujuannya hanya untuk sekedar jalan-jalan ya, tapi ada discussion group atau memberikan sharing bukan hanya sekedar kita ini jalan-jalan, ada emang turnya, ada emang kita waktu sesi jalan-jalannya, tapi kebanyakan kita ada sharing-sharing gitu bagaimana cara kita menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Ya, itu adalah 3 lembaga yang menyediakan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk ikut andil dalam program Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut, silahkan cari informasinya dari sekarang. Oke, aku kasih tahu kalian untuk Global Youth Program dan Event Hunter Indonesia atau Asia Fair itu sekarang pembukaan pendaftarannya juga masih tersedia. Dan buat teman-teman yang ingin ikut daftar, silahkan cari tahu di sosial media mereka. Karena waktu pendaftarannya juga sekarang udah mau hampir habis. Silahkan buat teman-teman yang kepo dan yang pengen ikut jalan-jalan ke luar negeri dan ingin mengetahui kampus-kampus terbaik di dunia itu, silahkan cari tahu informasinya di sosial media mereka atau di website resminya. Nah, waktunya aku bakalan kasih tahu kalian pengalaman aku waktu ke luar negeri dan apakah benar aku ke sana, aku lolos waktu itu atau enggak sih, atau apakah ini semua hanya halu belaka. Oke, aku bakal kasih tahu kalian. Aku itu tahun 2019 kalau nggak salah, aku ikut program Ideas for Indonesia dan itu tujuan negaranya itu adalah Turki. Dan waktu itu aku dapat email dari mereka, dari pihak Ideas for Indonesia untuk ikut daftar. Ya, karena aku tertarik dengan program-program dari mereka gitu. Ya, aku ikut daftar gitu. Dan aku ikut daftar yang benefitnya 200.000 gitu. Aku sudah dapat kaos, dapat sertifikat, dapat kalender, dapat apa lagi ya kalau nggak salah, aku lupa sih dapatnya apa. Oh, dapat pin juga, gantungan tas gitu. Kayaknya itu aja yang aku dapat gitu dari benefit dari 200.000 aku bayar pendaftaran pertama. Dan apakah aku lulus atau enggak? Ya, aku nggak lulus teman-teman. Jadi aku nggak keluar negeri, jadi aku nggak lulus gitu. Tapi aku pede banget gitu waktu aku daftar. Ya, aku pede banget gitu.
Dan aku tidak cari tahu informasi sebelumnya tentang ID Sport Indonesia gitu, tentang kisi-kisi soal apakah gini-gini, aku nggak cari tahu. Ya aku daftar ya daftar, tinggal aku ikutin instruksi dari mereka gitu. Gimana proses selanjutnya? Ya aku nggak tahu sama sekali gitu tentang bagaimana kisi-kisi soal-soal yang diberikan oleh pihak mereka, bagaimana selanjutnya aku nggak pernah cari tahu sebelumnya tentang ID Sport Indonesia. Ketika aku diberi datang email dari mereka, aku daftar. Ya udah aku tunggu informasi selanjutnya dari mereka gitu. Oke, setelah aku daftar, ini gini melakukan pembayaran, nanti tinggal tunggu ya ada diskusi, ada informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Oke, aku tunggu dan aku masuk grup WA sama grup Google Classroom waktu itu. Nah setelah itu sebelum tes, aku sama teman-teman yang lain yang ikut program itu dikasih kayak mendapatkan sponsor itu kayak gimana gitu. Nah, program-program ID Sport Indonesia di sana juga kayak gimana. Nah, itu dikasih juga informasi sebelum kita mengikuti tesnya. Oke, gini aku baca, dikirimnya filenya, dibaca gini. Oke, kayaknya aku bisa gitu. Nah, setelah itu baru waktu datang tesnya itu dilakukan secara online, kita dikirimnya soal itu melalui Google Classroom gitu, kita dikasih soalnya. Oke, kita jawab gini nih. Kayaknya aku dengan PD-nya gitu, kayaknya aku bisa gitu. Gini nih. Setelah selesai tesnya, nanti di akhir itu kayaknya ada kita disuruh isi esai gitu kan. Soal tesnya sebenarnya pilihan ganda sebelumnya itu. Tapi setelah pilihan ganda itu ada esai, itu kita ditanya apa tujuan ini. Mungkin jawaban aku kurang tepat kalau nggak salah di sana, makanya aku nggak lulus. Dengan PD-nya padahal aku sebenarnya aku bisa lulus gitu. Aku udah yakin aku lulus gitu. Dengan PD-nya pas pengumuman aku buka ini di urutan W kan, nama aku ya pengen di urutan W. Kok nggak ada? Aku putar lagi, balik lagi. Ada nggak ya? Ada nggak sih gitu? Putar balik lagi. Kok nggak ada ya? Mungkin ini orang salah ya. Aku balik sih. Beneran nggak ada. Aduh, kok persaingannya ternyata ketat ya gitu. Pas aku kayak gini ternyata aku cek di YouTube-nya itu ada kisi-kisi tips biar bisa lolos gitu. Duh, kenapa aku nggak cari tahu sih sebelumnya gitu? Kenapa aku langsung tunggu informasi aja gitu? Kenapa nggak aku cek tentang bagaimana kiat-kiat biar bisa lolos ini ID Sport Indonesia gitu? Kok aku nggak cek ya gitu? Itu aku nyesel banget gitu. Dan teman-teman aku nggak keluar negeri sama sekali ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin buat teman-teman aku yang nonton dia pergi keluar negeri, padahal bohong gitu ya. Bener ya, aku nggak pernah keluar negeri sama sekali. Tapi buat teman-teman yang bercita-cita keluar negeri, jangan bilang kalau kalian nggak bisa. Kalian bisa kalau kalian pengen benar berusaha untuk ini mewujudkan impian kalian ke luar negeri gitu. Jadi sebelum teman-teman sebelum kalian daftar dan ikut tesnya, kalian harus cari tahu informasinya terlebih dahulu di sosial media mereka, karena mereka sudah update secara terus-menerus gitu. Mereka tetap update informasi terkait program mereka di sosial media dan website resminya gitu. Tinggal teman-teman cari di sosial media mereka gitu apa-apa saja langkah-langkah biar bisa lolos dan mendapatkan biaya 100% gratis dari mereka gitu. Nah, mungkin itu saja informasi terkini dari aku di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf bila dalam video ini mungkin aku dalam penyampaiannya kurang tepat, kurang jelas, terlalu cepat, atau mungkin bahkan tidak banyak memberikan informasi terkait 3 program tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan, mungkin ada lagi lembaga-lembaga yang menyediakan program delegasi pemuda Indonesia ke luar negeri. Silahkan bisa cek, tulis di kolom komentar, karena mungkin aku hanya bisa menyampaikan 3 ini karena aku mendapatkan pesan dari email itu, ini dari 3-3-nya, dari Global Youth Program sama Event Hunter Indonesia sama ID Sport Indonesia. Nah, bisa teman-teman ikut karena ini mungkin kesempatan teman-teman untuk belajar banyak dan mendapatkan pengalaman baru di luar sana. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.